Pada akhir November 2025, Sumatera dilanda salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah modern kita. Banjir bandang dan tanah longsor terjadi dalam skala yang masif. Tapi, ini bukan sekedar cerita tentang amukan alam loh. Untuk benar-benar memahaminya, kita harus mengurai apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Oke, kita mulai dari angka ini. 435. Coba kita berhenti sejenak di sini. Ini bukan cuma statistik. Ini adalah jumlah nyawa yang hilang, jumlah keluarga yang hidupnya berubah selamanya. Angka inilah yang jadi alasan kenapa kita harus bertanya dengan sangat serius, apa yang salah? Tentu saja, pemicunya adalah badai yang dahsyat. Tapi kehancuran sebesar ini nggak lahir dari cuaca semata. Analisis yang lebih dalam menunjukkan kalau ini adalah puncak dari serangkaian kegagalan sistemik. Sebuah tragedi yang diperparah bahkan mungkin disebabkan oleh tindakan kita sendiri. Nah, untuk benar-benar merasakan skala dampaknya, kita harus melihat data. Angka-angka ini bukan sekedar angka di atas kertas, tapi sebuah potret kehancuran yang meluas, dengan cerita yang beda-beda di setiap wilayah yang terdampak. Coba deh, kita perhatikan bareng-bareng data ini. Yang langsung kelihatan adalah setiap provinsi punya cerita pilunya masing-masing. Sumatera Utara, misalnya, mencatat jumlah korban jiwa tertinggi, sebuah tragedi yang luar biasa. Tapi coba lihat Aceh, puluhan ribu keluarga kehilangan rumah. Ini adalah krisis pengungsian yang masif. Ini nunjukin kalau dampak bencana itu nggak bisa diukur dari korban jiwa aja, tapi juga dari lumpuhnya kehidupan masyarakat. Pertanyaannya sekarang, gimana sih semua ini bisa terjadi secepat itu? Kok bisa peringatan dini seakan nggak mampu mencegah malapetaka? Yuk kita runut kejadiannya, jam demi jam, hari demi hari. Nah, semuanya berawal dari sini. Dua siklon tropis kembar Senyar dan Kutu lahir hampir bersamaan di Selat Malaka. Ini adalah kombinasi meteorologis yang sangat langka dan sangat berbahaya yang memompa uap air dalam jumlah ekstrim ke daratan Sumatera. Coba perhatikan betapa cepat eskalasinya. Tanggal 25 November, peringatan dikeluarkan. Cuma 48 jam kemudian, di tanggal 27, jembatan-jembatan ambruk, jalan-jalan utama lenyap, dan ribuan orang terperangkap dalam isolasi total. Kecepatan bencana ini jauh melampaui kemampuan respons lokal untuk bisa bereaksi. Dan di tengah semua kekacauan ini, muncullah sebuah paradoks yang, tragis. Di satu sisi, ada pengerahan sumber daya nasional yang masif dan canggih. Tapi di sisi lain, ada realitas lapangan yang brutal, yang membuat semua kecanggihan itu seakan tak berdaya. Kontrasnya ini luar biasa kan? Dari udara kita lihat kecanggihan teknologi, pesawat kargo raksasa dan satelit Starlink. Tapi di darat perjuangannya kembali ke dasar, skop, tangan kosong dan keheningan total karena komunikasi putus. Ini pelajaran yang pahit banget, bahwa tanpa infrastruktur darat yang tangguh, bantuan secanggih apapun nggak akan pernah sampai. Sampai di sini udah jelas ya kalau ini bukan sekedar soal cuaca ekstrim. Sekarang mari kita bedah akar masalahnya. Faktor-faktor buatan manusia yang diam-diam udah menumpuk risiko selama bertahun-tahun. Tinggal nunggu pemicu yang tepat untuk meledak. Dengerin baik-baik kutipan dari Kepala BNPB ini. Intinya sangat jelas. Yang menerjang desa-desa itu bukan sekedar air bah, tapi juga sisa-sisa hutan itu sendiri. Kayu-kayu gelondongan itu jadi proyektil, tanah yang kehilangan pegangan jadi lumpur yang mematikan. Alam yang harusnya jadi pelindung justru berubah jadi senjata. Jadi, kita bisa melihatnya sebagai 3 lapisan masalah yang menumpuk. Lapisan pertama itu pemicunya, cuaca ekstrim. Lapisan kedua, dampaknya digandakan oleh lingkungan yang udah rusak. Dan lapisan terakhir, kegagalan total dipercepat oleh infrastruktur yang ternyata begitu rapuh, benar-benar resep bencana yang sempurna. Nah, setelah kita paham kenapanya, pertanyaan selanjutnya adalah, terus gimana? Menganalisis tragedi kan nggak ada gunanya kalau kita nggak belajar darinya. Apa yang harus kita lakukan biar ini menjadi yang terakhir? Yuk kita lihat cetak birunya. Ini bukan cuma daftar keinginan ya, tapi sebuah strategi berlapis yang harus jalan serentak. Pertama, perbaiki sistem peringatan biar informasinya benar-benar sampai ke pelosok. Kedua, pulihkan hutan sebagai spons raksasa alami. Ketiga, bangun jalan dan jembatan yang tahan banting. Dan terakhir, latih kita semua biar siap siaga, bukan cuma kaget pas bencana datang. Dan semua itu bermuara pada satu hal, perubahan cara berpikir. Bukan lagi soal seberapa cepat kita merespons setelah bencana terjadi, tapi seberapa cerdas kita mencegah dan mengurangi dampaknya bahkan sebelum badai itu datang. Dari reaktif menjadi proaktif. Pada akhirnya, pembahasan ini meninggalkan kita dengan sebuah renungan. Ketika badai berikutnya datang, dan dia pasti akan datang, pertanyaannya bukan lagi apakah kita tahu. Teknologi pasti akan memberi kita peringatan. Pertanyaan sesungguhnya adalah,
apakah kita siap? Karena sebuah peringatan nggak ada artinya kalau kita nggak punya jalan untuk lari dan nggak punya benteng untuk berlindung.